Halo adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya, mari bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Saya luar dalam atas selalu gembira. Semuanya tepuk tangan ya. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia hapus dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia hapus dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Semuanya silakan duduk kembali. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Dan tiba saatnya bagi kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menguruskan hati dan pikiran kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah singkat kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari perjanjian baru yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 42, yaitu tentang perempuan Samaria. Adik-adik, suatu kali Yesus bersama murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia pun harus melintasi daerah Samaria. Maka Yesus pun sampai di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, adik-adik. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Yesus pun duduk di pinggir sumur itu. Pada saat itu adik-adik, kira-kira 12 siang, pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air di sumur tersebut. Kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab adik-adik, perlu kita tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kemudian adik-adik, perempuan Samaria itu berkata lagi kepada Yesus, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dari sumur ini, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Kemudian jawab Yesus kepada perempuan itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi
barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu lagi, adik-adik, perempuan Samara itu berkata lagi, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jawab perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, adik-adik, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Lalu jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, adik-adik, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ dan pergi ke kota untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Nah, adik-adik, percakapan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini adalah merupakan sebuah cerita yang sangat menarik. Iya ya adik-adik, ceritanya sangat panjang. Ternyata perempuan Samaria ini, adik-adik, adalah merupakan seorang perempuan yang berdosa. Ya, dan kita melihat bahwa dia mengakui dengan jujur bahwa dia memiliki 5 suami. Dan itu bukan suaminya sebenarnya, adik-adik, tapi dia mengakui. Ternyata Tuhan Yesus itu sangat senang ketika kita mengakui sebuah kesalahan di hadapannya. Nah, adik-adik, perempuan Samaria yang berdosa ini, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ada perubahan yang ada di dalam dirinya, adik-adik, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di mana kita tahu bahwa dia tidak pernah mengambil air di pagi hari loh. Perempuan Samaria ini tidak pernah menimba air di pagi hari. Karena kenapa? Di pagi hari banyak sekali orang yang bertemu dengan dia. Sehingga dia melihat waktu yang tepat. Jam 12 siang itu adalah waktu orang-orang di dalam rumah dan sepi. Sehingga dia dengan diam-diam datang ke sumur Yakub dan menimba air di sana. Ternyata di situ dia bertemu dengan Yesus. Dan kita tahu dari percakapan antara perempuan Samaria dan Yesus, maka perempuan Samaria ini hidupnya diubahkan. Ya, pertama dia mengakui kesalahan, dan kedua setelah bertemu dengan Yesus ada perubahan dalam dirinya, adik-adik. Ya, di mana dia yang tidak berani bertemu dengan orang banyak, seketika itu juga setelah dia bertemu dengan Yesus, dia datang ke kota dan memberitakan kepada orang banyak bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus. Dan dia memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga kita tahu pada akhir ceritanya nanti, orang-orang itu datang kepada Yesus dan mendengarkan kabar sukacita. Nah adik-adik, bagaimana juga dengan kita? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Mari adik-adik, jikalau ada hal-hal yang tidak benar yang sering kita lakukan, mungkin kita senang berbohong, kita tidak menghormati orang tua,
main terus-menerus tanpa mendengarkan nasihat, tidak belajar sungguh-sungguh. Mari kita datang ya kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Karena Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan yang sangat baik dan mengasihi kita. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti ada perubahan di dalam diri kita, ya. Di mana kita mau bersaksi, ya. Kita akan menjadi berkat kepada orang lain setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ada sukacita tersendiri dalam diri kita. Kita juga akan mau bersaksi tentang Tuhan dan mau menjadi berkat melalui sikap dan tindakan kita, sehingga melalui kita ada banyak orang yang diberkati. Oke, itu saja cerita kakak hari ini, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Kakak akan baca ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sekali lagi, Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Demikian, Tuhan Yesus memberkati semua. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat yang kami dengar hari ini. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu mengampuni kami ketika kami datang kepadamu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan ketika kami juga mengalami perjumpaan dengan Engkau, maka sesuatu akan kami alami dalam hidup ini. Kami akan mau bersaksi, menyatakan kasih Kristus bagi banyak orang. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan memampukan kami dalam melakukan firman Tuhan ini, terlebih adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Buatlah mereka bertumbuh dengan baik Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dapat berbuah, dan selalu menghasilkan buah yang manis. Engkau sendiri Bapa yang memberkati setiap adik-adik, Engkau jagai mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Berkati juga papa mama yang selalu mendampingi setiap hari, tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan orang tua, baik dalam usaha dan pelayanan terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami selanjutnya ke depan. Sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita angkat satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.